Halo semuanya, saya Hanifah Naim, perwakilan dari kelompok 7. Saya berserta rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang geopolitik era Perang Dunia I dan II, di mana teman-teman saya terdiri dari ada Fira Hasna Afifah, NPM 1920-236, lalu ada Khansa Azhari, yang ber-NPM 1920-30-242, lalu saya sendiri Hanifah Naim Habibah, NPM 1920-30-229, lalu ada Muhammad Rizky Efrianto dengan NPM 1920-30-231. Hai, saya Muhammad Rizky Afrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ancaman. Ancaman merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu komunitas yang dapat membahayakan keselamatan individu atau kelompok. Ancaman juga dapat membahayakan kedaulatan dan keselamatan negara. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada threats. Ancaman merupakan suatu situasi penting yang kemudian tidak menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan. Ancaman tersebut merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang ataupun yang diinginkan oleh perusahaan. Kedua, menurut pasal 369, barang siapa dengan maksud untuk kemudian menguntungkan diri sendiri ataupun juga orang lain selain melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan ataupun juga tulisan, atau dengan ancaman ini akan membuka rahasia, lalu memaksa seorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya ataupun juga sebagai milik orang lain, ataupun juga supaya memberikan hutang ataupun juga menghapus piutang. Selanjutnya ada jenis ancaman. Jenis ancaman terbagi dua, yaitu militer dan non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan senjata dan terorganisasi yang memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara dan keamanan negara. Bentuk ancaman ini biasanya berupa agresi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, dan terorisme. Yang selanjutnya adalah ancaman non-militer, merupakan ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi. Ancaman ini biasanya berupa inflasi dan globalisasi dengan budaya luar yang bisa menghilangkan kebudayaan suatu negara. Ancaman yang dilakukan oleh negara adalah spionase dan sikap yang dibuat teror bersenjata. Spionase merupakan permasalahan dari suatu agen negara yang berusaha untuk mencari informasi atau rahasia militer atau bahkan rahasia negaranya. Selanjutnya, potensi ancaman terbagi menjadi dua. Sikap yang dibuat teror bersenjata ini biasanya dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau kerjasama dengan terorisme dalam negeri atau di luar negeri. Potensi ancaman bagi negara terbagi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri adalah disintegrasi bangsa, sedangkan ancaman dari luar negeri merupakan propaganda yang dilakukan negara lainnya yang bertujuan untuk menghancurkan moral bangsa. Halo, saya Fira Hasna. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik USSR dalam Perang Dunia I. Jadi pada masa itu, di bawah pimpinan Vladimir Lenin, pada bulan November 1917, kubu Bolshevik melakukan kudeta terhadap pemerintahan dan pembubaran militer Rusia. Merah yang merupakan sayap dari militer Bolshevik dan terdiri dari para relawan golongan petani serta pekerja, lalu dirombak menjadi militer baru Rusia dan juga membentuk badan pemerintahan berbasis komunisme. Kelompok Bolshevik sejak bulan Desember 1917 sudah melakukan perundingan damai dengan Jerman dan sekutu-sekutunya dengan tujuan memenuhi janji mereka kepada rakyat Rusia sebelum berkuasa untuk menarik diri dari Perang Dunia I. Perundingan ini bernama Traktat Brest-Litovsk yang berisikan Rusia sepakat untuk melepaskan wilayah-wilayah barat Rusia kepada Jerman dan sekutu. Lahirnya sistem pemerintahan diktatur proletariat, lahirnya sistem masyarakat sosialis. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai geopolitik USSR dalam Perang Dunia II. Di sini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Jerman dan Uni Soviet menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop, yaitu sebuah perjanjian non-agresi dengan satu protokol rahasia. Yang kedua, invasi Polandia dan perjanjian Jerman-Soviet atas Lithuania. Uni Soviet memaksa negara-negara Baltik mengizinkan mereka menempatkan tentara Soviet di negara mereka. Yang ketiga, Soviet merebut kembali teritori yang pernah diambil Jerman beserta sekutunya. Yang keempat, Uni Soviet mengikuti negosiasi dengan menyatakan perang terhadap Jepang dan menyerbu Manchuria. Geopolitik Perang Dingin secara umum dipahami sebagai kebijakan yang hanya dimainkan oleh dua kekuatan negara besar, yaitu AS dan Uni Soviet.
Ada 4 poin yang akan saya sampaikan dalam geopolitik USSR selama Perang Dingin berlangsung. Yang pertama, baik Amerika maupun Uni Soviet tertarik untuk membangun kondisi untuk mencapai kepentingan geostrategis vital mereka yang memerlukan penerapan norma-norma sosial yang diberlakukan di bidang pengaruh masing-masing. Yang kedua, Uni Soviet berkontribusi melembagakan tatanan internasional dengan menetapkan parameter intervensi yang akan mengatur hubungan antar negara. Yang ketiga, Yevgeny Primakov yang merupakan utusan Gorbachev pada saat itu mencoba untuk menyimpulkan beberapa bentuk kesepakatan antara pemerintah Irak dan koalisi yang disponsori oleh AS dan juga untuk mencegah terjadinya serangan militer darat. Mikhail Gorbachev meluncurkan berbagai program untuk melakukan reformasi. Reformasi ini di Uni Soviet dilakukan dengan menjalankan kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi. Halo, di sini aku Kansa. Aku akan menjelaskan tentang geopolitik dan keterlibatan Cina dalam Perang Dunia I. Jadi, dalam Perang Dunia I ini yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918 bukan hanya negara-negara di Eropa saja yang ikut terjun langsung ke dalam Perang Dunia I ini, tapi negara-negara di Asia pun juga ikut turun langsung ke dalam Perang Dunia I ini, termasuk Cina dan Jepang. Nah, di sini Perang Dunia I itu dianggap sebagai sebuah konflik yang terjadi antara negara-negara di Eropa dan bagaimana sih negara-negara tersebut berperang untuk memperebutkan dominasi mereka. Pada Perang Dunia I, negara-negara non-Eropa dari berbagai belahan dunia seperti Cina, India, Mesir, dan Fiji ini ternyata juga memiliki peran yang signifikan dalam Perang Dunia ini. Melewati sejarah yang panjang, setelah kawasan Qingdao dan Shandong yang diambil alih oleh Jepang, Cina merasa khawatir dengan adanya pasukan Jepang di wilayahnya, sehingga mereka kemudian meminta bantuan Amerika. Namun, Amerika tidak bisa membantu Cina. Cina memilih untuk ikut ke dalam Perang Dunia I karena adanya serangan yang dilakukan oleh Jepang. Pertama, kenapa Cina memutuskan untuk turut ikut dalam Perang Dunia I disebabkan karena faktor diplomatis, daripada benar-benar berpartisipasi dalam peperangan melawan Jerman. Cina percaya bahwa dengan mereka ikut masuk ke dalam Perang Dunia I, mereka dapat menggunakan perang ini sebagai jalan untuk membentuk keseimbangan kekuatan geopolitik dan mencapai kesetaraan dengan negara-negara di Eropa. Cina bermaksud untuk meningkatkan prestise mereka dari kekuatan Eropa. Cina memilih untuk bergabung dan ikut ke dalam Perang Dunia I disebabkan karena keinginan Cina untuk mengambil alih dan mendapatkan kembali wilayah daratannya lagi, yaitu wilayah Shandong dan Manchuria. Cina merupakan negara pertama yang ikut atau turun langsung dalam Perang Dunia II. Cina dalam Perang Dunia II ini tuh merupakan sekutu dari Amerika Serikat dan Britania Raya setelah terjadinya kejadian Pearl Harbor pada tahun 1941, menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Pengalaman yang didapat Cina dari Perang Dunia II telah membentuk sikap Cina saat ini, terutama hubungan Cina dengan Amerika Serikat dan Cina dengan Jepang. Bergabungnya Cina dalam Perang Dunia II ini membantu Cina untuk membentuk dan memperbaiki geopolitik dan perpolitikan Cina hingga saat ini. Halo semua, di sini saya Hanifah Naim akan menjelaskan tentang geopolitik AS pada masa Perang Dunia I. Pada Perang Dunia I sendiri, Amerika Serikat dan USSR tidak bersinggungan secara langsung karena Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengatakan bahwa Amerika Serikat sendiri adalah negara yang netral pada Perang Dunia I ini. Pada masa perang ini, kedua blok yang berperang berusaha untuk mempengaruhi AS untuk ikut ke dalam bloknya. AS merasa bahwa kedua blok melakukan hal-hal yang provokatif, seperti dengan memesan persenjataan pada Amerika Serikat hingga mengusik kapal laut Amerika Serikat yang sedang melakukan perlayaran. Sehingga Presiden AS yaitu Woodrow Wilson melakukan protes kepada kedua belah pihak tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang geopolitik Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II sendiri, banyak negara yang ikut dalam perang ini. Negara-negara tersebut adalah negara-negara yang memiliki kekuatan besar di dunia atau pengaruhnya yang besar di dunia. Lalu di Perang Dunia Kedua ini menghasilkan dua blok, yaitu blok sekutu dan juga blok poros. Pada Perang Dunia ini, para negara besar memaksimalkan kekuatan militer, ekonomi, industri maupun ilmiahnya untuk kepentingan perang. AS sendiri memiliki pegangan yang tinggi terhadap hak dan juga kebebasan warga negaranya yang dimana bertolak belakang
yang dimana juga memegang paham liberalisme, sedangkan Italia, Jerman, dan Uni Soviet menjunjung tinggi paham totalitarisme. Jerman dalam Perang Atlantik. Sedangkan USSR atau Rusia sendiri telah melakukan perjanjian dengan Jerman untuk tidak saling menyerang satu sama lain atau non-agresi. Isu tentang Amerika Latin pun pernah menjadi perebutan Rusia, Persia, dan Austria yang disebut Holy Alliance dalam doktrin Monroe. Amerika menolak segala bentuk intervensi dari pihak Eropa kepada Amerika. Akhirnya AS memutuskan untuk masuk ke blok sekutu dikarenakan blok sentral yang merusak properti AS yang menandakan permusuhan. Blok sekutu yang salah satunya adalah negara Rusia pada Perang Dunia I tidak memulai keributan seperti Jerman kepada AS yang malah menenggelamkan kapal uap AS oleh kapal selam Jerman yang dimana itu melawan doktrin Wilson untuk mendamaikan Perang Dunia I. Dengan kapal AS yang menjadi korban peperangan kapal selam oleh Jerman pun melanggar hak untuk bersikap yang secara historis dan berada di bawah hukum internasional. Pandangan geopolitik AS terhadap Uni Soviet sebagai blok sekutu pada saat itu baik-baik saja karena tidak mengusik kepemilikan maupun wilayah AS. Saya akan melanjutkan pembahasan kepada sistem geopolitik AS pada masa Perang Dingin. Pada Perang Dingin ini menghasilkan dua kekuatan besar di dunia, yaitu kekuatan dari Amerika Serikat dan juga Rusia atau USSR. Amerika Serikat dan Rusia sendiri tidak melakukan konflik atau bersinggungan secara langsung. Kedua negara tersebut berada di belakang negara yang memiliki konflik. Persaingan antara AS dan juga USSR atau Rusia adalah untuk memperebutkan hegemoni dunia, yang dimana kedua negara tersebut memperebutkan kedudukan penguasa tunggal di dunia. Amerika memiliki fokus pada kualitas persenjataan dan juga militernya, sedangkan Uni Soviet lebih ke segi kuantitas persenjataan yang dimilikinya. Geopolitik Uni Soviet sesudah perang adalah menjamin keamanan nasionalnya dari kemungkinan agresi dari negara lawan dan juga pemberharuan status quo internasionalnya dengan cepat, peluasan ideologi komunis. Sedangkan geopolitik Amerika Serikat yang berkedudukan sebagai negara superpower ini, sebagian pemimpin power status quo berusaha menahan Rusia dengan melakukan intervensi di negara lain dengan pembentukan aliansi militer dengan segala rupa cara dan juga tindakan anti komunis. Jadi sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai geopolitik pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.